Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya, dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you ya beb. Nah, setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan ya beb, dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup, dan makan makanan yang bergizi, terutama makan sayur dan buah yang banyak. Nah, jadi kali ini aku mau share 5 macam aroma misfi alias lubang inti ya beb ya. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, walaupun ini kita membahas mengenai seorang lubang inti, nah jadi para pria juga boleh ya beb ya simak ini sampai selesai. Kenapa? Karena seorang pria itu adalah pengagum berat dari lubang inti beb. Nah, bener nggak? Bener kan para pria? Nah, mereka paling demen nih kalau ngebahas lubang inti ya beb ya. Jadi ibaratnya tuh ya, kalau di kenyataannya, kalau lagi ada seminar ceramah gitu ya, kalau ngebahas lubang inti aja, nah barisan terdepan yang duduk itu para pria ya beb ya. Nah, jadi ada apakah dengan aroma lubang inti ya? Jadi kalian itu kudu tahu ya beb ya, karena lubang inti itu para pria itu juga banyak mengatakan gitu ya, bahwa lubang inti itu aromanya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi terkadang dari aroma-aroma itu bisa terjadi infeksi ya beb ya. Nah, makanya aku udah tahu. Nah, jadi aroma yang pertama itu adalah baunya itu seperti kayak cairan pemutih ya beb ya. Nah, kalau baunya seperti ini adalah bau yang sangat normal. Jadi kenapa dia bisa berbau seperti cairan pemutih? Karena si lubang inti itu, pasangannya itu memakai kondom ya beb ya. Jadi jika kalian, suami kalian itu suka memakai kondom, jadi area lubang inti kalian itu akan berbau cairan putih ya beb ya. Nah, yang kedua, area lubang intinya itu berbau busuk. Nah, jadi beb, jika area lubang intinya ini berbau busuk, nah ini diakibatkan karena seorang wanita itu sedang mengalami menstruasi. Nah, jadi kebayangkan ya beb, kalau seorang wanita itu mengalami menstruasi, dia itu akan memakai pembalut. Jadi pembalutnya itu tentu 24 jam kan. Nah, jadi kebayangkan bagaimana pengapnya lubang inti itu, terus dipepet lagi dengan pembalut, ada kotoran lagi kayak darah gitu ya beb ya. Nah, gimana nggak bau? Tentu aja bau kan, pembalut yang ada di lubang inti tadi tentunya. Jadi beb, jika pembalut kalian itu tidak sering kalian ganti, nah makanya itu akan bau ya beb ya, dan bisa terjadi penyakit kronis. Nah, maka dari itu di saat kalian lagi haid ya beb ya, jadi kalau bisa dalam sehari itu dari pagi sampai sore kalian memakai pembalutnya, jangan dari pagi terus sampai sore baru ganti, jangan gitu beb, itu bahaya ya beb ya. Jadi kalau bisa tuh ya, pagi itu kan habis mandi kan, terus pembalutnya tentu yang baru. Nah, jadi nanti kalau kalian merasa menstruasi kalian itu banyak mengeluarkan darah ya, nah itu kan nggak nyaman. Tentu pembalut yang dari pagi ini tentu itu udah kotor, udah bau ya juga. Nah, jadi kalau bisa dalam sehari itu dari pagi sampai sore, kalau bisa nih ya, kalian itu mengganti pembalutnya itu sampai 5 kali, tergantung menstruasi kalian beb. Kalau menstruasi kalian itu banjir banget, jadi harus diganti. Udah kerasa banjir, ganti lagi. Jadi makanya di saat kalian mungkin lagi bekerja, atau kalian lagi anak sekolah atau kuliah, kalian stok pembalut di dalam tas kalian ya beb ya. Jadi di saat kalian keluar dari rumah, kalian bisa mengganti pembalut kalian ya beb ya. Nah, yang selanjutnya di nomor 3 adalah berbau
kasturi. Nah jadi biasanya Beb, kalau yang berbau kasturi ini, mereka itu yang mempunyai keringat yang berlebihan, atau mereka itu sedang melakukan aktivitas bergerak, jadi keringatnya itu keluar gitu banyak ya Beb ya. Nah jadi biasanya yang berkeringat itu ya Beb ya, dia yang suka memakai yang ketat-ketat gitu, apalagi ya bagian celana dalam itu ketat gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh Beb. Jika kalian tipe orang yang suka memakai celana yang ketat, nah itu juga akan membuat bau. Nah yang selanjutnya di nomor 2 adalah berbau anyir atau amis. Nah jadi kalau yang nomor 2 ini Beb, bisa menjadi indikasi dari 2 jenis infeksi. Vaginosis karena bakteri tumbuhnya itu sangat berlebihan dan mengganggu keseimbangan pH di dalam area lubang inti tentunya. Jadi lubang inti yang berbau anyir ini atau amis Beb, itu bisa terjadi infeksi menular yang disebut dengan trichomoniasis. Jadi akibat dari infeksi bakteri seksual. Nah jadi jika vagi yang berbau anyir itu disertai dengan lendir berwarna kehijauan, nah terus kalian merasakan rasa sakit di area vagi saat kalian buang air kecil. Nah inilah yang disebut dengan infeksi trichomoniasis ya Beb. Nah yang selanjutnya yang terakhir di nomor 5, bau apek seperti roti basi. Nah jadi infeksi jamur biasanya akan terjadi gatal-gatal di area lubang inti ya. Nah jadi berbau roti basi ini Beb, dia itu terkena infeksi jamur ya Beb ya, diakibatkan karena saat dia memakai celana dalam itu. Jadi celana dalam itu kan anggaplah di saat dia mandi pagi hari dia udah memakai celana dalam yang baru ya Beb ya. Nah jadi dari pagi ini sampailah ke sorenya baru dia ganti lagi. Nah jadi ini bisa mengakibatkan jamur ya Beb ya. Jadi kebayangkan jika celana dalam yang dipakai seharian, terus dalam sehari itu dari pagi sampai sore kita tuh kan pasti buang air kecil, pasti buang air besar. Nah area lubang inti tentu kan akan basah dan pengap. Nah jadi jika kalian tidak sesering mungkin mengganti celana dalam yang lembab itu, makanya akan terjadi jamur ya Beb ya. Nah terus itulah yang akan bau roti basi tadi. Nah jadi makanya dianjurkan seorang wanita itu Beb, dia itu mengganti celana dalamnya dalam sehari ya Beb ya, dari pagi sampai sore. Jadi kalau bisa jangan satu aja dipakai, diganti. Kalau kalian udah merasa nggak nyaman, udah basah gitu ya, ganti lagi Beb. Nanti ganti lagi menjelang siang ya Beb ya. Nah itu perlu untuk tetap area lubang inti itu tetap biar bersih ya Beb ya, jangan ada bakteri dan jamur tentunya. Nah jadi itu dulu secara aku mengenai 5 macam aroma lubang inti. Nah semoga kalian paham ya. Nah yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you Beb.